Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video kali ini aku mau share gimana cara aku bikin aneka roti manis dengan satu bentuk aja, tapi udah bisa banget bikin berbagai macam rasa. Ada misis, keju, coklat, almond, durian, dan juga abon. Cocok banget dijadikan ide jualan aneka varian roti manis yang enak-enak semua kayak gini. Di video ini nggak cuma bikin roti, tapi juga bikin semua topping yang kayak gini bakalan aku jelasin dan aku kasih resepnya ke kalian. Buat kalian yang udah penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Oke, sekarang kita lanjut aja yuk ke cara membuat. Yang pertama, aku udah siapkan mangkuk mixer. Di sini aku masukkan tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar. Tambahkan juga tepung terigu protein sedang, tapi kalau misalnya kalian mau pakai pro tinggi semua, nggak apa-apa ya. Gula pasir, susu bubuk. Yang paling penting, ragi instan. Aku juga pakai sedikit bread improver. Semua bahan keringnya tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata kayak gini. Sekarang aku mau siapkan bahan basahnya. Di sini aku udah masukkan 3 butir kuning telur, aku tambahkan es batu dan juga susu cair. Setelah itu aku pakai mixer planetary aja, sambil terus dimasukkan susunya sedikit demi sedikit. Lakukan sampai semua bahan cairnya habis ya. Oke, kalau udah menggumpal kayak gini, sekarang bisa kita matikan mixernya. Lalu tambahkan margarin dan juga garam. Tapi di sini aku pakainya Boss, merek Corman Patisi. Kalau nggak ada, kalian bisa banget pakai Blue Band aja atau Palmia. Oke, masukkan semuanya. Setelah itu lanjut di mixer lagi sampai adonannya kalis elastis. Kalau misalnya kalian nggak punya mixer besar kayak aku ini, kalian bisa banget bikin 1/4 resep lalu pakai aja mixer Philips yang biasa. Oke, kalau adonannya udah kalis, dia bakalan bisa ditarik-tarik sampai tipis kayak gini. Ini namanya widow pan. Kalau adonannya udah kayak gini, sekarang bisa kita keluarkan dari mixer, lanjut mau kita timbang dan kita rounding. Sebelum ditimbang, ini adonannya dibulatkan atau dirondingkan besar kayak gini terlebih dahulu. Kalau penampakannya udah mulus kayak gini, jangan lupa tutup pakai plastik. Setelah itu diamkan sekitar 10 menit. Lanjut, sekarang aku mau bagi adonannya. Di sini untuk satu roti aku pakai berat 50 gram. Tinggal dipotong-potong aja lalu ditimbang seberat 50 gram untuk satu adonan. Lakukan sampai semua adonannya habis. Usahakan untuk adonan yang belum diapa-apain ditutup pakai plastik ya, supaya permukaannya nggak kering. Ini dia semua adonannya udah ditimbang semua. Lanjut sekarang mau dironding atau dibulatkan. Rounding ini sangat penting supaya nanti hasil roti kita benar-benar mulus, jadi wajib banget dironding. Lakukan satu persatu ya roundingnya sampai adonannya benar-benar bulat kayak gini. Kalau bagian bawahnya itu belum menyatu, tinggal dicubit-cubit kayak gini lalu di rounding lagi sampai benar-benar rapi ya guys. Lakukan ke semua adonan yang kalian punya. Kalau udah di rounding jangan lupa dirapikan kayak gini dan ditutup pakai plastik. Hasilnya bakalan kayak gini. Selanjutnya tinggal ambil satu adonan yang pertama kali kalian rounding, setelah itu tinggal dibentuk aja. Untuk cara bentuknya juga gampang banget, tinggal digilas kayak gini melebar dan memanjang. Oh ya, jangan lupa rotinya dibalik supaya nanti permukaan rotinya benar-benar mulus dan cantik. Kalau udah tinggal digulung aja kayak gini sampai ujungnya. Ini hasilnya bakalan cantik banget, memanjang gitu rotinya. Oke, bagian lipatan bawahnya jangan lupa dicubit-cubit kayak gini supaya nanti nggak kebuka pada saat kita proofing apalagi kita panggang.
Digulung-gulung sebentar sampai hasilnya benar-benar rapi dan cantik kayak gini. Kalau udah, sekarang tinggal ditata aja di loyang yang udah diolesi pakai sedikit Carlo. Kalau nggak ada Carlo, olesi aja pakai margarin ya guys. Lagi-lagi nggak lupa tutupin pakai plastik supaya permukaannya nggak kering. Lakukan hal yang sama ke semua adonan roti yang kalian punya. Dan ini dia setelah dibentuk semua, hasilnya bakalan kayak gini. Tinggal kita proofing dan kita tunggu sampai mengembang sempurna. Jangan lupa tetap ditutupi pakai plastik. Ini dia penampakan roti setelah mengembang sempurna. By the way, untuk proses proofing ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan juga kelembaban di daerah kalian. Jadi kalau misalnya panas dia bakalan cepat ngembang, tapi kalau misalnya lagi musim dingin bakalan lama banget ngembang. Lanjut, tinggal dipanggang aja di oven dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas dan bawah. And then setelah selesai dipanggang, hasilnya bakalan kayak gini. Ini cantik banget. Setelah keluar dari oven, jangan lupa diolesi pakai margarin atau juga butter supaya lebih wangi gitu. Kalau udah, pindahkan ke cooling rack supaya bagian bawah rotinya itu nggak basah. Lanjut, untuk bikin topping krim, di sini aku pakai margarin dan juga mentega putih. Kedua bahan ini mau aku mixer sampai benar-benar lembut dan tercampur rata. Supaya nanti pada saat dimakan dia nggak ngendal ya. Ini harus benar-benar di mixer sampai lembut. Perhatikan juga merek margarin dan juga shortening yang kalian pilih. Untuk menambah aroma, di sini aku tambahkan 1 sendok makan soft cream. Tambahkan juga susu kental manis. Lalu aku tambahkan juga 1 sendok makan gula halus. Lanjut di mixer lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kalau misalnya kalian kurang suka terlalu manis, kalian bisa skip gula halusnya ya. Jadi cukup pakai susu kental manis aja. Dan ini dia penampakan krim yang udah selesai kita bikin. Hasilnya benar-benar soft dan juga gak ngendal. Lanjut untuk coklatnya, di sini aku tim aja dark coklat. Kalau udah leleh kayak gini dark coklatnya, sekarang lanjut kita hias aja rotinya. Ambil 1 roti lalu celupkan bagian permukaan atasnya ke dalam coklat leleh. Setelah itu tata di cooling rack. Penopingan kayak gini dilakukan setelah rotinya dingin ya guys. Oke, kalau udah, sekarang bagian atasnya tinggal dicoret-coret aja pakai white coklat. Hasilnya bakalan cantik kayak gini, udah mirip banget roti yang ada di bakery. Cara bikinnya mudah dan gampang banget. Oke, lanjut untuk varian yang keju, kita oles aja bagian permukaannya dengan krim yang udah kita bikin tadi. Setelah itu tinggal dikasih aja keju kayak gini. Ini bener-bener gurih dan gampang banget cara bikinnya. Aku yakin pecinta keju bakalan suka banget dengan roti yang satu ini. Varian misis sama aja dengan varian keju yang tadi, cuma dicelupin aja ke misis kayak gini. Ini tuh salah satu roti favorit banget guys. Lanjut untuk yang abon, di sini aku siapkan olesannya juga, ada mayonis dan susu kental manis. Oles bahan olesannya ke permukaan roti, setelah itu kasih abon. Ini gampang banget, kalian pasti bisa banget bikin di rumah. Hasilnya juga udah memuaskan. Jadi kalau kalian udah bisa bikin kayak gini semua, kalian bisa banget jualan atau open PO aneka roti di rumah. Varian selanjutnya yaitu almond. Di sini bagian permukaan rotinya aku kasih white coklat yang aku lelehkan tadi. Setelah itu diratakan dan dikasih almond yang udah dipanggang sebentar supaya lebih kriuk gitu. Ini rotinya lembut, perpaduan dengan white coklat dan almond yang gurih, ini benar-benar enak banget. Oke, karena ada stok fla durian, di sini sekarang aku mau bikin yang varian durian. Bagian tengah rotinya mau aku belah pakai pisau roti, setelah itu tinggal aku semprotkan aja.
fla durian yang bener-bener enak dan banyak. Ini kalau flanya dingin bakalan enak banget guys. Hasilnya cantik kayak gini. Oke guys, ini dia semua varian rotinya udah selesai aku bikin. Semuanya udah pasti cantik dan enak. Ini ada Mrs. Coklat, lalu ada juga keju, white almond, coklat drizzle, fla durian, abon sapi. Semuanya rotinya lembut dan juga udah pasti enak. Gak lupa setelah selesai semua rotinya udah dingin, sekarang tinggal kita bungkus aja pakai plastik kayak gini. Bisa dibungkus segitiga atau juga dibungkus biasa aja. Yang penting harus dibungkus plastik supaya rotinya nggak mudah keras dan tahan lembutnya 3-4 hari. Roti kayak gini itu udah punya pasarnya banget, jadi gampang buat dijual. Kalau untuk tekstur dari rotinya ini udah layak banget buat dijual, jadi nggak perlu ragu lagi. Oke deh guys, segitu aja ya video aku tentang roti manis aneka bentuk. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.